Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sembah Yesus, sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Yesus. Kau yang sudah menebus kami dengan darah-Mu. Haleluya. Kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Kekudusan-Mu melingkupiku. kasih-Mu Kasih-Mu mengalir. mengalir Haleluya. memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat Inilah kudus-Mu. pujian kami Tuhan. Pujian Kami mau persembahkan di tunaikan hadapan-Mu, sembahku menjadi dupa yang berikan harum di hadapan Tuhan. bagi-Mu Engkau Allah yang layak untuk kami muliakan, yang kami layak untuk kami agungkan Tuhan. Amin. Haleluya. Menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu
Terima kasih Yesus. Memulihkan hidupku. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Haleluya. Mengenai-Mu, Amin. Haleluya Yesus. mengenai, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau melayakkan kami datang kepadamu saat Amin. ini. Amin. Amin. Haleluya. Engkau yang sudah mengampuni dosa-dosa kami. Engkau yang sudah menebus kami ya Tuhan. Menyelamatkan hidup kami. Kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Layakkan kami, kuduskan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya Yesus. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Allah yang mulia, Allah yang agung, layak diagungkan, layak disembah. Ya lama. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Ya lama. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. amin, haleluya Yesus. Selamatkan Terima kasih Tuhan. hidupku. Terima kasih Yesus. Menjadi Haleluya. Haleluya. oleh kuasa Amin. Oleh kuasa darah-Mu. oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir ya Tuhan. Kasih-Mu Memenuhi setiap kehidupan kami. mengalir,
kami layak di hadapan Engkau. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami, membawa kami di dalam pengharapan kepada Engkau. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, haleluya, Telah tebus dosaku, kekudusan-Mu, kekudusan-Mu, haleluya, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Engkau yang sudah menyelamatkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menjadi ciptaan yang baru di hadapan-Mu. Oleh kuasa dan menjadi ciptaan yang baru, ku menjadi ciptaan yang baru, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, kasih buat Bapa. kasih setiamu dalam penyertaan kami sepanjang malam. Haleluya. Sehingga kami boleh hadir saat ini. Kami mengucap Terima syukur kasih, atas kekuatan, Tuhan. kesehatan, penyertaan Terima serta kasih, perlindungan yang Yesus. daripadamu. Sungguh besar kasih setiamu dalam Amin. hidup kami Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan memuji dan membesarkan kebesaran nama-Mu. Layakkan kami untuk memuji-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, seberapa kami yang hadir di sini. Urapi kami dengan kuasa darah-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memuji-Mu dengan bersuka cita. Urapi juga buat anak-anak-Mu semua yang belum bisa hadir pada saat ini Tuhan. Lawat anak-anak-Mu Tuhan, senantiasa Engkau akan jamah dari rumahnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siapkan hati kami, pikiran kami, lidah, mulut, bibir kami untuk memuji-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Haleluya. Amin. Amin. Tetap kita bangkit berdiri. Bapak Ibu sehat semuanya? Puji Tuhan, mari kita bersuka cita di dalam Tuhan, karena Dia yang sudah memanggil kita. Kita sudah ditebus oleh darah-Nya, dan saat ini kita akan bersuka cita untuk memuliakan dan mengagungkan Dia. Tiba saatnya kami berkumpul, kita bersama-sama ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Amin. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan kemuliaan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan baginya selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan
bangsa berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin, haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan, Dia sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk memuji Dia. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia segala kemuliaan, kemuliaan bagi kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita bersyukur Allah kita, Allah sungguh luar biasa dalam hidup kita. Kita tetap bangkit berdiri. Sungguh Kau mempesona. Amin. Haleluya Yesus. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Amin. Haleluya. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh Kau mempesona. Amin. Haleluya. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidup
kemudian korban itu diserahkan kepada imam. Hanya imam yang melakukan pelayanan altar, pelayanan ibadah. Nah itu dalam pelataran ya, ada pelataran. Ada yang dipisahkan, ada kemah suci, di situ ada perabot-perabot, di situ ada perkakas-perkakas. Nah, kemudian yang kedua ada pintu gerbang. Ya. Di dalam Keluaran pasal 27 ayat 16, Keluaran pasal 27 ayat yang ke-16. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan dari lenan halus yang dipintang benangnya tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Makna dari pintu gerbang ya, hanya ada satu pintu gerbang ya, tidak boleh umat Israel masuk melalui pintu gerbang, gak boleh melompat, harus melalui pintu. Nah di situ juga harus ada peraturan-peraturan, ada imam-imam yang melayani apabila umat Tuhan mau beribadah, mau mempersembahkan korban. Nah, jadi tidak boleh ya untuk sembarangan masuk, bahkan melompat dari pintu gerbang nggak bisa. Ya, ini juga makna atau bayangan daripada Yesus. Ya, pintu gerbang itu di sebelah timur. Yesus itu dari keturunan Yehuda. Ya, jadi bayangan tentang Yesus itu adalah satu-satunya pintu. Ya, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 9, akulah pintu. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, di mana ketika umat Israel berdosa dan kemudian ingin beribadah, ibadahnya diterima, harus membawa korban dan harus melalui satu pintu. Nah, demikian juga kehidupan kita. Untuk beribadah kepada Tuhan ada kiblatnya. Kalau dulu saya punya kiblat, ditentukan arahnya. Biasanya kalau di kapal, di hotel itu ada arahnya, sudah ada panahnya. Oh ini barat. Ya. Kalau kita ingin cari tahu, kadang-kadang kalau kita pergi di suatu kota, di suatu tempat, lorekin dia, selatan mana? Lihat aja. Kalau ketemu langgar itu pasti menghadap ke barat, nang kulon. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa diterima kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Umat Israel dibawa keluar Eksodus dari Mesir, diperbudakan dosa. Kemudian dipanggil, dipilih Tuhan, tujuan Tuhan untuk beribadah. Kalau umat Tuhan, anak Tuhan tidak beribadah, berarti tidak melakukan firman Tuhan. Ibadah penting karena ibadah itu hanya Tuhan yang layak menerima ibadah kita. Jadi kita perlu beribadah. Ya, kemudian kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita menikmati damai sejahtera. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini tentang pintu gerbang. Ini makna tentang Yesus adalah pintu. Yesus adalah jalan. Bersyukur kalau kita masuk ibadahnya yang benar. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan kita menyembah kepada Allah yang
dikenal, Allah yang diketahui. Jadi banyak orang yang kurang memahami Allah yang transenden itu Allah yang rasanya jauh, sulit bertemu. Itu perjanjian lama itu seperti itu. Enggak sembarangan untuk bertemu dengan Tuhan, harus melalui iman, imam, untuk percaya, untuk beribadah. Tapi Yesus sudah memberi jalan. Jadi imanen, yang imanen bukan yang transenden. Yang imanen itu artinya apa? Kita ketemu Tuhan dengan doa. Kita bait Allah, kita rumah Allah. Kemah suci itu bayangan untuk umat beribadah. Sekarang tubuh jiwa roh kita itu tempatnya Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Kalau orang enggak beribadah, harusnya itu harus beribadah. Di sini kalau membaca Alkitab kadang-kadang iki ukuran-ukuran iki kadang-kadang baca saja. Nanti Tuhan akan memberikan pencerahan. Roh Kudus akan mengertikan, oh iya yang kita baca itu ini. Ada maknanya, ada maksudnya. Nanti ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan baru kita mengerti. Kemudian di dalam kemah suci, di dalam tabernakel itu yang pertama tadi yaitu ada pelataran, ya. Kemudian ada pintu gerbang, kemudian ada bejana, ya, yaitu bejana pembasuhan. Di dalam Keluaran pasal 30 ayat 17 sampai 21. Keluaran pasal 30 ayat 17 sampai 21 itu tentang bejana pembasuhan. Yang tadi ditayangkan ada tempat-tempat, ada perkakas-perkakas yang ada di dalam bait suci. Apa fungsinya? Untuk membasuh tangan dan kaki. Ada bejana pembasuhan supaya bersih dari kekotoran, bersih dari kenajisan. Kalau maknanya ini PL di dalam perjanjian baru, Yesus telah membersihkan noda-noda. Yesus telah membersihkan dosa umat manusia. Manusia berdosa tidak bisa membenarkan dirinya, menyucikan dirinya tidak bisa. Oleh sebab itu, kita punya keyakinan, kita punya agama yang mana di dalamnya ada berita tentang penebusan. Jadi kita ditebus oleh darah Yesus. Kita noda, kita berdosa. Bersyukur saudara yang dikasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Hingga rela datang ke dunia hanya untuk menebus dosa. Membersihkan kita dari dosa. Ini bejana. Kemana yang keempat? Ada kandil, yaitu atau tempat lampu, itu ada di dalam Keluaran 25 ayat 31 sampai 41. Ya, kandil atau tempat lampu, ya. Ini apa maknanya ya? Di dalam Keluaran 25 ayat 31 nanti saudara baca di rumah. Itu tentang kandil, itu tentang penerangan. Saudara, penerangan, lampu, terang dibutuhkan setiap manusia. Terang itu kalau matahari yang terang itu butuh. Kalau kita tidak ada matahari, tidak ada sumber energi, tidak ada cahaya, kemudian manusia akan, kalau gak ada matahari, mbuk-mbuken saudara yang dikasih Tuhan. Makanya kalau kita berjemur, kita kena matahari itu sehat, saudara. Kalau misalnya, makanya orang-orang yang matahari, orang Eropa itu karena mataharinya sedikit, mereka hanya kena salju, kemudian mereka maka suka ke Indonesia, suka ke pantai. Jangan salahkan kalau mereka buka-bukaan di pantai di Bali, ya saudara yang dikasih Tuhan. Karena apa? Dia cari sehat, bayar harga yang mahal, harus mengadakan perjalanan, harus biaya. Kemudian hotelnya dan penerbangannya hanya untuk apa? Buka baju, jemur-jemur di pinggir pantai. Karena mereka merindukan sehat. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini berbicara apa? Tentang terang,
tentang sinar Yesus yang telah menyinari, menerangi orang berdosa. Yesus terang dunia, Yesus terang dunia. Kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, kita akan berjalan di dalam kebenaran. Saudara, terang itu akan mengalahkan kegelapan. Saudara, terang itu akan terus menerobos biar kita juga menjadi terang-terangnya Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini loh maknanya di dalam tabernakel, di dalam kemah suci itu. Kemudian yang kelima ada meja roti sajian dalam Keluaran pasal 25 ayat 23 sampai 30. Apa makna dari meja roti sajian itu? Dikatakan lalu haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga dan hasta panjangnya. Di situ ada penjelasan tentang roti kalau kita baca sampai ayat yang ke-30. Ini mengingatkan apa? Persekutuan Paskah di mana Yesus memecah-mecahkan roti. Artinya apa? Di sini Allah mau bersekutu dengan umatnya. Sebelum disalib, Tuhan Yesus makan bersama seidangan bersama dengan murid-muridnya. Ini peristiwa di mana sebelum berpisah masih ada kebersamaan. Biarlah kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan itu luar biasa. Paskah itu berbicara tentang penderitaan. Anak saya yang pertama namanya Pesah, itu bahasa Yunani, Pasah. Artinya dilalui, dilewati. Paskah ketika dirayakan yang pertama itu oleh orang Israel di Mesir. Ketika tulah menimpa, membinasakan bangsa Mesir. Dan tulah yang terakhir, kematian anak sulung ditandai dengan darah. Setiap ambang pintu rumah-rumah orang Israel yang ada tanda darah di situ, kalau orang Jawa nek lepeti, nek lontongnya kadang-kadang sampai garing di situ, saudaraku. Itu memperingati Paskah, saudara yang kasih Tuhan. Cuma mereka gak ngerti tentang makna penebusannya enggak dialami, saudara. Berbeda dengan kita. Di balik Paskah, di balik kematian, pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Saudara yang dikasih Tuhan. Di balik kematian ada kemuliaan. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Kalau saudara mengalami penderitaan, ingat, di balik penderitaan itu ada kemuliaan. Di balik jerih lelah, di balik proses hidup yang saudara alami, ada sesuatu yang indah yang Tuhan rancangkan di dalam setiap kehidupan kita. Maukah berproses, maukah dibentuk sama seperti kupu-kupu. Kupu-kupu itu warna-warni merah, biru, bagus. Asalnya dari mana saudara? Uget-uget, entung. Dan kemudian lama di situ proses kena panas, kena hujan. Nah, kemudian lama-lama berhasil setelah menderita dan kemudian sukses dan terbang digemari oleh anak-anak dan kita senang dengan kupu-kupu. Kemudian yang keenam, ada mezbah pembakaran ukupan. Ya, di dalam Keluaran pasal 30, ya kita akan baca tentang tadi mezbah pembakaran ukupan. Ini maknanya apa di situ? Membakar dupa, membakar wangi-wangian melalui asap yang naik. Kemudian Allah yang mau mendengar dan Allah yang mau berkomunikasi. Ada asap yang naik, itu ada hadirat Tuhan. Kalau kita ada komunikasi, ada hubungan dengan Tuhan, kita akan menikmati hadirat Tuhan. Amin.
Hadirat Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Dalam tabernakel, dalam kemah suci. Saudara, itu ada hadirat Tuhan. Tuhan itu menyertai umat Tuhan seperti tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Kalau kita dapat kuat, dapat hidup sampai saat ini, yang lain meninggal dunia karena COVID. Mari kita beribadah. Jangan sampai enggak beribadah. Ibadah itu hal yang utama. Menyangkut soal hidup sekarang, menyangkut soal kesuksesan, menyangkut soal keberhasilan sekarang ini dan yang akan datang, dan ada hubungannya juga dengan kekekalan. Mari kita berhubungan dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan. Kita ibadat bukan karena kita pakai baju baru, bukan karena kita hari Minggu kebiasaan saja. Jangan. Kerinduan saudara, aku mau mengalami lawatan Tuhan, aku mau mempersembahkan tubuh, jiwa, rohku, aku mau beribadah kepada Tuhan. Kemudian yang ketujuh, di dalam tabernakel, di dalam kemah suci itu ada mezbah korban pembakaran. Di dalam Keluaran pasal 27 ayat 1 sampai 7. Mezbah pembakaran ini terletak di tengah-tengah pelataran luar, ya, di mana para imam akan mempersembahkan korban. Hanya imam, umat tak boleh mendekat. Ini berbicara korban yang terbaik, yaitu Yesus menebus dosa yang sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Ya, terus yang ke-8, ada kemah suci dalam Keluaran 26 ayat 1 sampai 30. Dalam kemah suci itu hanya imam besar yang bisa masuk. Semua isi yang ada di dalam kemah suci itu menunjukkan Allah menetap bersama umatnya. Di mana ada kemah suci, di mana ada hadirat Tuhan, Tuhan menetap. Kita bangun mezbah di keluarga kita masing-masing. Kita bangun doa di dalam keluarga kita masing-masing. Kita minta bimbingan Tuhan. Kita masih ada kelemahan. Kelemahan di sini, kelemahan di situ, kelemahan di sana. Hubungan dengan keuangan, hubungan pekerjaan, hubungan dengan anak, hubungan dengan masa depan. Mari hadirkan Tuhan. Kalau Tuhan hadir di dalam keluarga kita, Tuhan akan memberikan kemudahan. Sebenarnya Tuhan itu merancang kita bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11, aku merancang damai sejahtera bukan kecelakaan. Nah, kemudian yang ke-9 tinggal 2. Tabir kemah suci dalam Keluaran pasal 26 ayat 31 sampai 37. Tabir ini yang memisahkan bagian dalam luar, ya, bagian dalam dan bagian luar. Imam tidak boleh masuk, ya, di dalam tabir itu, ya, dibatasi tabir. Artinya apa di sini? Kita berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus dan terpisah dari umatnya yang berdosa. Manusia berdosa. Saudara yang dekat, ada tabir itu di dalam perjanjian lama, enggak sembarangan untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi sekarang di perjanjian baru kita langsung masuk ke ruang Maha Kudus. Karena apa? Kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Amin. Kita langsung ke kiblat, kita langsung berjumpa dengan Tuhan. Di mana kita memanggil nama Tuhan, di mana kita berseru. Nah, seringkali kita lupa gak mengalami menikmati hadirat Tuhan. Seringkali kita hanya, Tuhan ini masalahku, Tuhan sing dikir-kir persoalan, masalah sakit, keuangan, masalah ini. Tinggalkan dulu, saudara menyembah, haleluya, kita sembah, senangkan Tuhan. Kemudian saudara akan mengalami satu persatu Tuhan akan jamah. Justru kalau kita doakan masalah itu enggak mari-mari, enggak selesai. Kita jalin hubungan, kita jalin kedekatan dengan Tuhan, kita alami. Makanya ibadah itu penting dalam kehidupan orang percaya.
yang terakhir, ada tabut perjanjian. Nah, ini tabut perjanjian di dalam Keluaran 25 ayat 10 sampai 22. Keluaran 25 ayat 10 sampai 22. Tabut perjanjian ini harus dibawa, jangan sampai ke tangan orang lain, jangan sampai jauh dari keberadaan umat Israel. Kemanapun Allah menyuruh, kemanapun umat Israel berjalan, dan ini merupakan lambang kehadiran Allah yang memerintah atas umatnya di dalam tabut perjanjian itu. Ketika tabut perjanjian ada di situ, orang Israel mengalami kemenangan. Ketika tabut perjanjian itu jauh, umat Israel persoalan, masalah, kekalahan demi kekalahan, kesulitan demi kesulitan. Jadi penjelasan mengenai semua dari peralatan dan perkakas yang ada di dalam kemah suci ini sebenarnya ini bayangan PL dan perjanjian baru ya, yang mengarah semuanya kepada pribadi Yesus Sang Juru Selamat. Mari saudara kita beribadah kepada Tuhan. Berbakti soal utama. Tuhan memberkati makananmu, roti dan airmu dan keturunanmu. Yesus berkata, mau beribadah aku dan seisi keluargaku. Seringkali kita masih belum bersama-sama, masih kesibukan karena pekerjaan yang memang kita masih butuh. Mari sekali waktu kalau ada kesempatan, kalau boleh diusahakan kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk bertemu Tuhan, kesempatan untuk menikmati lawatan Tuhan, supaya kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari saya jemput kita sama-sama berdiri, kita siapkan untuk perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untuk mulu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Amin. Serahkan. Ku serahkan hidup ini untukmu. Di hati inilah rumah, di hati inilah baik. Dimanapun ku berada, dimana ku pun kan berada, senantiasa kau pun ada. Hidup ini ku jadikan hidup ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Ku jadikan hati ini
Tuhan Dia jadikan kita menjadi rumah Tuhan. Ku serahkanlah hidup ini untukmu Allahku. Di hati ini laru, di hati inilah dimanapun aku berada, dimanapun ku kan senantiasa Engkau ada bersama kami, senantiasa Kau pun. Sekali lagi, ku jadikan hati ini untuk diamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allah. Di hati inilah hati, biar Engkau tinggal dalam hidup kami. Kami bait-Mu, kami rumah-Mu Tuhan, bersemayam tinggal di mana ku pun kan berada, senantiasa Kau pun di hati ini. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa. Haleluya, ini kamilah rumah-Mu Tuhan, hati kami, bait-Mu, tempat Engkau tinggal dalam hidup kami, dalam kemah kami Tuhan. Engkau ada dalam hidup kami. Kami jadikan menjadi orang-orang yang beribadah, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang meninggikan nama Tuhan. Beri lawatan-Mu, jamah kami, pulihkan kami, keluarga kami, hidup kami. Haleluya, haleluya. Ku jadikan hati ini Tuhan diaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu. Di hati kami, di hati inilah kami buka hati untuk-Mu Tuhan. Di hati inilah dimanapun ku kan berada, dimana Engkau ada bersama, Engkau menolong kami yang lemah, yang sakit, yang susah. Di hati inilah, ini sembah kami Tuhan. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati ini, di hati inilah dimanapun ku berada, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau senantiasa Kau berada. Nanti Mbak Kesi berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima
kasih Yesus. Jadikan hati ini kediaman-Mu ya Bapa. Senantiasa tinggal di kami. Biarlah kami bisa menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan apa Tuhan kami membalas segala Kamu Yesus. Selain kami belajar, selain kami tunduk kepadamu Tuhan. Untuk kami semakin punya ketaatan, kesetiaan di dalam kami mengiring Engkau ya Bapa. Ini yang selalu menjadi kerinduan kami Tuhan. Untuk Tuhan senantiasa tinggal di hati. Tuhan senantiasa Amin, dan Yesus. mengarahkan Terima kasih, kami. Yesus. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Dan kami akan menerima perjamuan asal-Mu Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami untuk kami layak menerima Tuhan. Biarlah darah tubuh-Mu Tuhan menyucikan Amin. kami, karena hanya darah tubuh Haleluya, yang Yesus. menyelamatkan hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk firman. Urapi hamba-Mu terus, berikan hikmat-Mu terus, berkati rumah tangganya selalu, terlebih pelayanannya di dalam Terima Kau kasih. Tuhan. Terima kasih. Kami siap, kami akan menerima perjamuan ini dengan kerendahan hati kami Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menerima mengundang perjamuan ini. para pelayan Haleluya. maju ke depan. Amin. Pelayan-pelayan yang akan melayani perjamuan kudus, dan kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami Amin. Amin, supaya Yesus. kami benar-benar mempersembahkan hidup kami Amin. yang Amin. benar, yang layak di Amin. hadapan Tuhan. Amin. Urapi Yesus, kami terima semua. kasih, Kami Tuhan. akan dilayani dalam nama Yesus. Terima kasih, Haleluya. Yesus. Amin. Amin. Ku jadikan, silakan. Hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allah. Ku jadikan hati ini, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah di hati inilah bait-Mu. Di hati inilah bait. Dimanapun ku kan berada, sama-sama kita berdiri yang sudah dilayani. Berada senantiasa Kau pun. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. Dimanapun kan berada, senantiasa Kau pun ada. Engkau Allah yang selalu hadir, yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami, dalam keadaan apapun, penderitaan apapun yang kami alami.
kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang sanggup. Amin. Dan kami telah menikmati firman-Mu, diajarkan tentang kemah suci, diajarkan tentang tabernakel, itu adalah perintah Tuhan. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk membuat kemah suci. Dan itu adalah bicara lambang tentang Yesus. Semuanya Yesus yang sudah menebus saudara dan saya. Kita tidak bisa membenarkan diri. Kita tidak bisa membayar dosa kita, membalas dosa kita. Tuhan, terima kasih. Bersyukurlah, berterima kasih. Selama hidup teruslah beribadah, teruslah melayani, teruslah berkorban. Tuhan sudah berkorban untuk saudara dan saya. Mari kita memberi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh daripada Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami dengan iman, kuduskan kami untuk menerima tubuh-Mu, dan tubuh-Mu itu menyatu dalam hidup kami. Dalam hidup kami ada kuasa, lemah dikuatkan, sakit penyakit, ketakutan, persoalan. Dalam nama Yesus silakan makan dengan iman. Terima kasih. Terima kasih. Kita mengangkat cawan yang melambangkan darah Yesus. Kita kotor, kita berdosa. Tuhan sudah menyucikan, layakkan kita semua. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih. Terima kasih atas tubuh, terima kasih atas darah yang sudah menyucikan kami, membenarkan kami, sehingga kami bisa beribadah kepada Tuhan. Marilah dengan iman menikmati kuasa darah dan menyatu di dalamnya ada mujizatnya. Dalam nama Tuhan Yesus dengan iman silakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang sudah kukorbankan. Sehingga kami menjadi umat-Mu yang berkemenangan di dalam Tuhan. Umat-Mu yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Melepaskan sakit penyakit, melepaskan ketakutan. Diberi damai sejahtera. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan berikan persembahan. Berkati setiap persembahan kami. Amin. Si Tuhan, kita akan berikan korban persembahan. Sambil korban dijalankan, kita nyanyikan satu pujian. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau, yang selalu ada dalam kehidupan kita. Kita bangga memiliki Tuhan Yesus. Amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Itu persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin
tahu ini menyenangkan hatimu, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kehadiran kita, juga persembahan yang kita sudah persembahkan di hadapan Tuhan, baik itu persembahan kasih maupun persembahan perpuluhan. Tuhan memberkati kita semua. Pengumuman saya serahkan padamu. Puji Tuhan, terima kasih untuk korban persembahan, tenaga yang sudah berjerih lelah untuk pertemuan hamba-hamba Tuhan, semua boleh berjalan oleh pertolongan Tuhan. Pertama diadakan untuk hamba-hamba Tuhan hadir di tempat ini, yang hadir sekitar 80 ya, 80 orang. Ya, puji Tuhan. Nanti kalau bisa ya diundang hari Jumat kita jam 6 kita datang di sini, para pelayan saja, komisi-komisi yang ada dan pelayan perjamuan, komisi wanita, pria, remaja, sekolah minggu, pengurusnya saja. Kita akan membicarakan Natal. Ya, ini sudah masuk bulan November. Ya, nanti kita akan kumpul hari Jumat ya di tempat ini. Terus untuk kegiatan berjalan seperti biasa, dan nanti kami mohon Ci Erna tunggu 5 menit aja di sini, nanti kita akan doakan untuk Cinta supaya Tuhan tolong. Dan kemudian untuk latihan-latihan berjalan seperti biasa ya. Ya, komisi-komisi berjalan seperti biasa. Pak No, kaum pria Pak No, teko Pak No. Dinteni hari Senin Pak No. Jojo wis keturun we. Ayo mari sama-sama kita berdiri. Kita akan akhiri. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami sudah melayani Tuhan. Kami sudah memberikan korban persembahan milik Tuhan yang kami persembahkan, bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Hidup ini adalah berkat Tuhan. Tuhan berkati semuanya, keluarganya, rumah tangganya, pekerjaannya, anak-anaknya, masa depannya, masalah jodoh dan masalah masa depan yang lainnya, baik yang Tuhan merindukan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan. Umat-Mu yang masih belum bisa beribadah kepada Tuhan, berikan keberanian untuk beribadah kepada Tuhan. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan altar, WL, singer musik, demikian juga multimedia, Tuhan berkati. Menyerahkan hari Jumat kami akan bertemu membicarakan Natal, dan kami serahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan. Umat-Mu yang ada di luar pulau, di luar kota, lindungi sertai. Pak Samuel Marewah yang ada di Papua, berkati. Puji Tuhan, anaknya sudah setia kepada Tuhan, beribadah bersama-sama dengan kami. Kami ingatkan anak remaja pemuda nanti bisa ibadah di tempat ini. Kalau hari ini anak-anak remaja mengadakan basar, kiranya Tuhan tolong. Nanti sekali waktu wanita juga bisa mengadakan basar, dan komisi yang lain bisa bergantian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan pulang, kami akan menjalani hidup sepanjang minggu ini. Kami teringat Mary, Ku berkati kesehatan kandungannya sampai lahirnya, diselamatkan Tuhan. Mari kita pulang, terima berkat anugerah dari Allah Bapa,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.